Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Abdillah dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya membuat vlog tentang untuk menyelesaikan UAS dari tugas proyek mata kuliah Sistem Pakar. Nah, di sini dosen pengampu yaitu Dr. Septi Andriana, Eskop MMSI. Nah, dan saya sendiri Muhammad Faisal Abdillah. Nah, di sini ada NPM saya sendiri. Di sini saya membacakan dari tugas sebelumnya yang makalah. Nah, di sini ada kata mengantar. Langsung saja. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan makalah tentang sistem pakar ini dengan lancar. Makalah sistem pakar ini bertujuan untuk melengkapi tugas sistem berbasis pengetahuan dan untuk meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan sistem pakar. Dalam makalah ini menjelaskan sistem pakar secara detail dari mulai pengertian sampai tahap pembuatan sistem pakar dan implementasinya untuk dapat bekerja seperti halnya yang dilakukan oleh manusia. Dengan adanya makalah ini kami berharap untuk menambah wawasan atau menambah referensi dalam kaitan dengan sistem pakar. Kami juga meminta maaf jika terdapat suatu kekurangan karena pengetahuan yang masih kurang maupun bimbingan ibu dosen selaku dosen kami agar kami lebih mengerti banyak tentang hal tersebut. Nah, di sini ada daftar isi. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 usulan perancangan yang beberapa macam pilihan, hasil dan pembahasan, penutup dengan daftar pustaka. Nah, di sini latar belakang sistem pakar adalah perangkat lunak komputer yang menggunakan pengetahuan atau aturan-aturan tentang sifat dari unsur suatu masalah, fakta dan teknik inferensi untuk masalah yang biasanya membutuhkan kemampuan seorang ahli. Pengetahuan yang digunakan dalam sistem pakar terdiri dari kaidah-kaidah atau rules atau informasi yang pengalaman tentang tingkah laku suatu unsur dari suatu gugus persoalan. Kaidah-kaidah biasanya memberikan deskripsi tentang kondisi yang diikuti oleh akibat dari prasyarat tersebut. Parimin 2005. Sistem pakar pertama kali dikembangkan oleh komunitas AI pada pertengahan tahun 1960. Sistem pakar yang muncul pertama kali adalah General Purpose Problem Solver atau GPS yang dikembangkan oleh Newell dan Simon diterbitkan pada tahun 1995. Sistem pakar merupakan cabang dari salah satu mata kuliah kecerdasan buatan. Kami juga dalam proses membuat implementasi yang terwujud aplikasi berbentuk desktop ataupun website. Dalam konteks yang lebih lanjut, sistem pakar sulit dikembang karena sudah terpaku pada sistem yang sudah ada. Kemudian di sini pertama adalah rumusan masalah dari makalah yang saya bikin. Yang pertama adalah apa itu sistem pakar. Yang kedua, bagaimana cara kerja sistem pakar, untuk apa sistem pakar, kemudian apa saja metode pengembangan sistem pakar. Nah, tujuan dan manfaat penelitian dari perancangan sistem pakar diagnosis penyakit pada anak, yaitu yang pertama, sistem dapat mendiagnosis penyakit yang rentan terjadi pada anak balita yang memberikan rekomendasi atau solusi berdasarkan gejala yang dirasakan pasien atau user dengan menggunakan metode forward chaining. Kemudian, sistem dapat menyediakan layanan pengaksesan informasi yang dibutuhkan pasien atau user seperti informasi jenis-jenis penyakit serta gejala dan informasi untuk layanan diagnosa seperti solusi dan rekomendasinya. Di sini ada manfaat penelitian. Manfaatnya terdiri dari bagi pakar, bagi user, dan bagi penulisan. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu lebar. Nah, kemudian di sini ada usulan perencanaan yang dari metode pengembangan sistem pakar. Di sini ada beberapa yang tadi yang saya jelaskan di bagian daftar isi. Yang pertama ada metode Bayesian Network. Sebelumnya saya taruh di PowerPoint.
saya ambil yang terpenting, karena kalau di makalah itu tulisannya banyak, jadi saya ambil yang penting-penting. Ya, inilah hasilnya. Yang pertama ada metode Bayesian Network. Model Bayesian Network ini dikembangkan dengan menganalisis kolerasi antara penyebab variabel gejala variabel penyakit. Bayesian Network adalah metode yang dapat menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel dalam suatu sistem. Kemudian yang B, metode Case Based Reasoning atau CBR. Metode CBR adalah salah satu metode untuk membangun sebuah sistem yang bekerja dengan cara mendiagnosa kasus baru berdasarkan kasus lama yang pernah terjadi dan memberikan solusi pada kasus berdasarkan pada kasus lama yang memiliki nilai kemiripan tertinggi, yaitu mendiagnosis penyakit pada anak usia 1-12 tahun. Oke. Nah, yang C ini ada metode Dempster-Shaver. Nah, metode Dempster-Shaver merupakan teori matematika berdasarkan fungsi kepercayaan dan pemikiran yang masuk akal. Pengujian akurasi sistem menggunakan 20 sampel, mendapatkan persentase sebesar 95%. Apa kelebihan dan kekurangan? Kelebihannya adalah dapat menggabungkan evidence atau bukti sekaligus dari beberapa sumber. Kemudian dapat membedakan antara ketidakpastian dan ketidaktahuan. Kemudian kekurangannya adalah metode ini hanya berlaku untuk sekali hitung nilainya atau data evidensi atau bukti kepercayaan harus ada seorang pakar. Kemudian bila kekurangan data evidensi atau bukti, maka perhitungan tidak dapat akurat, jadi belum tentu benar. Kemudian yang D adalah metode AHP, Analytical Hierarchy Process. AHP adalah suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Informasi yang ada kemudian disintesis untuk menentukan peringkat relatif dari alternatif pilihan yang ada. Kriteria jenis kualitatif dan kuantitatif dapat dibandingkan menggunakan informatik zaman untuk menghitung bobot dan prioritas. Sini ada metode BFS, Breadth Search. Breadth Search merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan pencarian data secara luas atau melebar dalam expert system. Pada metode ini menerapkan proses antrian data queuing untuk menyimpan informasi yang telah dianalisis sebelumnya. Penerapan metode BFS pada sistem bakar hardware komputer dilakukan pada penelitian yang menyebutkan bahwa metode BFS adalah metode pencarian pada pohon keputusan hingga ke akar-akarnya sehingga dapat memiliki akar lagi. Yang keempat adalah metode Depth First Search. Depth First Search salah satu metode dalam sistem penulisan di mana penulisan yang dilakukan adalah dengan mengunjungi satu node pada setiap level dari yang paling kiri. Metode BFS juga menerapkan sistem bakar di mana algoritma yang digunakan merupakan proses penelusuran menggunakan struktur pohon atau graf dan berpatokan pada tingkat kedalaman data. Yang G, metode Best Fit Search merupakan hasil kombinasi dari metode DFS dan BFS yang membuat sistem bakar mampu menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel yang telah diproses sebelumnya. Kemudian ada metode penelusuran ke belakang, backward chaining. Itu di mana metode ini melakukan pelacakan sistem keputusan dimulai dari tahap menarik kesimpulan pada sebuah titik penalaran, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan hipotesis sehingga fakta yang ditemukan untuk memberikan value dan penguatan dari hasil kesimpulan. Kemudian yang terakhir, metode penyusunan ke depan, forward chaining, merupakan teknik penalaran yang termasuk dalam sistem bakar yang dimana diawali dari proses pencarian fakta, di mana fakta tersebut digunakan untuk menguji nilai suatu kebenaran terhadap hipotesis yang dikembangkan. Oke, di sini ada pengguna metode dalam penyelesaian masalah. Bab ketiga, hasil dan pembahasan. Oke, permasalahan yang sedang dihadapi.
Sistem bakar juga dapat diartikan sebagai suatu sistem komputer yang mempunyai kemampuan yang sama akuratnya seperti seorang pakar dalam pengambilan keputusan, sehingga sistem bakar diharapkan dapat menyelesaikan masalah sebaik para pakar. Di sini ada banyak manfaat dapat diperoleh dengan mengembangkan sistem bakar. Yang pertama adalah masyarakat awam non-pakar dapat mengerjakan pekerjaan para ahli, kemudian memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan mengandung ketidakpastian, penghematan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, dan seterusnya. Nah, oke, cukup di sini aja. Oke, untuk kesimpulannya, sebentar. Untuk dari bab yang terakhir, kesimpulannya yang saya ambil dari beberapa slide. Yang pertama adalah sistem bakar merupakan cabang dari salah satu mata kuliah kecerdasan buatan kami juga dalam proses membuat implementasi yang terwujud aplikasi berbentuk desktop dan website. Kemudian konsep dari sistem bakar mencakup beberapa persoalan mendasar. Di antaranya adalah siapa yang disebut pakar, apa yang disebut dengan keahlian, kemudian bagaimana keahlian dapat ditransfer, dan bagaimana sistem itu bekerja. Kemudian metode sistem bakar mempunyai model dari pengetahuan manusia atau knowledge base, mempunyai ruang lingkup pemrograman, serta mempunyai strategi untuk mencari. Nah, itu kesimpulan dan dari saran saya. Demikianlah makalah ini. Tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dari saya sendiri karena keterbatasan pengetahuan dan kekurangannya rujukan atau referensi. Maka kami berharap masukan untuk menambah kemampuan kami supaya kemudian hari lebih baik. Semoga presentasi ini dapat berguna bagi kita semua. Oke, saya sendiri Muhammad Faisal Abdillah undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam tutur kata saya menjelaskan. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.